اللهم صل على سيدنا محمد وأسهل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita mengangkat tema bahwa sesungguhnya ternyata seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun sukunya, apapun alirannya, seluruh umat manusia ternyata sudah bersujud dan sudah mensucikan Tuhannya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari itu, bahwa sesungguhnya manusia sudah bersujud, manusia sudah bertasbih kepada Tuhannya, tapi tanpa disadari oleh manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang ada pertanyaan, lah kalau manusia dikatakan bersujud, manusia dikatakan bertasbih kepada Allah, seluruh manusia, lalu agama yang lain selain agama Islam seperti agama Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, apakah sama? Mereka juga bersujud dan mereka juga bertasbih mensucikan Allah? Jawabannya, semua manusia sama. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, sama-sama sujud, sama-sama bertasbih kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Jadi mohon maaf, kajian kali ini dari atas, tidak dari bawah. Kalau dari bawah banyak orang yang kesulitan naik ke atas. Jadi kajian kali ini dari atas ke bawah.
agar manusia menyadarinya bahwa selama ini sesungguhnya Allah Tuhannya seluruh umat manusia, Tuhannya yang menciptakan wujud diri manusianya telah bersamanya sejak dari tanah sampai kembali kepada tanah lagi. Selama ini sudah bersama Allah, tapi tanpa disadari oleh manusianya. Apapun yang berlaku kepada manusia, apapun agama manusia itu, apapun nama agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya, semuanya dikuasai oleh Allah. Itulah yang dimaksud seluruh manusia bersujud, seluruh manusia bertasbih, tunduk selalu kepada Allah dan ketentuan-ketentuan Allah. Manusia selalu tunduk kepada ketentuan Allah. Apa buktinya? Seumpama kita berhajat kepada sesuatu, bila hajat itu tidak terkabul, maka yaitulah berarti ketentuan Allah lebih besar daripada ketentuan manusianya yang menginginkan berhasilnya apa yang dihajatkan. Jadi ketentuan Allah lebih besar daripada ketentuan manusianya. Kenapa? Tanpa Allah manusia takkan ada. Ketentuan Allah lebih besar. Kekuasaan Allah lebih besar daripada manusianya. Kenapa? Tanpa Allah yang tidak wujud manusia ini. Inilah tanda bukti bahwa sesungguhnya seluruh manusia telah bersujud, telah bertasbih, selalu berzikir kepada hidup yang ada di dalam diri manusianya. Entah itu pengakuan atau tidak pengakuan, tidak ada bedanya. Yang penting enjoy saja. Kenapa? Tanpa Allah pengakuan dan tidak pengakuan ya tidak ada. Tanpa Allah baik buruk ya tidak ada. Tanpa Allah taat maksiat ya tidak ada. Tanpa Allah siang malam ya tidak ada. Tanpa Allah baik buruk ya tidak ada. Tanpa Allah atas bawah kiri kanan depan belakang ya tidak ada. Semuanya hanya milik Allah. Tak sebesar darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Bila hanya izin Allah yang berlaku, inilah tanda bukti bahwa seluruh manusia dan alam semesta ini sujud dan selalu bertasbih kepada Tuhannya dan mengikuti ketentuan-ketentuan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita simak, kita baca Al-Qur'annya di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-63. Az-Zumar ayat yang ke-63, langsung saya bacakan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaannya lah kunci-kunci atau perbendaraan langit dan bumi, dan orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi kepunyaannya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Maknanya kepunyaan Allah lah hidup dan badan ini. Jadi lambang dari langit dan bumi adalah hidup dan badan dan apa yang berlaku di dalamnya. Jadi semuanya hanya milik Allah, perbendaraan Allah. Dudukku, duduk Anda, inilah bukti perbendaraan Allah. Ketika kita bisa bergerak, inilah bukti perbendaharaan Allah. Ketika kita bisa minum kopi, bisa merokok, inilah tanda bukti perbendaharaan Allah. Ketika kita bisa sholat, bisa puasa, bisa berzikir, bisa sholawatan, bisa tadarusan, inilah tanda bukti perbendaharaan Allah. Maknanya
di dalam kekuasaan Allah, miliknya Allah. Inilah tanda bukti bahwa seluruh manusia, siapapun manusia itu, ternyata sudah bersujud dan sudah bertasbih kepada Tuhannya. Bila tak ada uripe Allah, ya tak ada gerak dan laku. Gerak dan laku itulah maknanya tasbihnya para manusia. Tak peduli pergerakannya itu apa. Kenapa? Karena tak sebiji darah pun manusia bisa bergerak tanpa izin Allah. Tak peduli gerakan apapun itu. Kenapa? Karena gerakan apapun itu miliknya Allah. Contoh logikanya begini. Pergerakan apapun yang dilakukan oleh ikan-ikan yang ada di lautan, baik itu pergerakan keburukan, baik itu pergerakan kebaikan, baik itu pergerakan ketaatan, baik itu gerakan kemaksiatan, semua itu ya geraknya air, bukan geraknya ikan. Bila tak ada air, ya tidak ada gerak. Bila tak ada air, ya tak ada kebaikan dan keburukan. Bila tak ada air, ya tak akan ada taat dan maksiat dan sebagainya. Inilah tanda bahwa ikan-ikan itu tunduk sujud dan selalu bertasbih memuliakan air yang bisa ngapa-ngapain. Ikannya tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Tanpa air ikan tak ada. Tanpa air ikan takkan pernah berlaku. Tanpa air ikan takkan pernah beranak pinak. Inilah tanda bukti bahwa seluruh ikan-ikan di dalam lautan, seluruh jenis-jenis ikan di dalam lautan, semuanya bertasbih tunduk sujud kepada air yang berkuasa atas ikan-ikan itu. Logikanya seperti demikian. Jadi manusia bila tak ada uripe Allah, ya tak bisa sujud tunduk dan bertasbih kepada Allah. Dengan apapun yang digerakkannya. Di dalam ayatnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang berkuasa, dan Allah lah yang menciptakan kamu. Dan Allah pula yang menciptakan apapun yang kau perbuat. Kenapa? Inilah tanda bukti bahwa manusia sudah sujud, tunduk, dan bertasbih. Selalu memahasucikan hanya Allah yang ada. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari itu. Karena seolah-olah manusianya menjadi Tuhan atas pergerakannya sendiri. Akan tetapi seolah-olah manusia sebagai penguasa atas dirinya sendiri. Akan tetapi tenanglah, tenang dan tenanglah, enjoy dan enjoylah. Akan tetapi seluruh manusia kodratnya sudah bersujud dan sudah bertasbih dan selalu mensucikan Allah. Dengan apa? Dengan hidup yang selama ini diaku-akuinya. Toh nantinya hidup yang selama ini kita aku sebagai hidup kita, toh nantinya endingnya ya dipasrahkan lagi kepada uripe Allah. Jadi manusia ndak ada yang salah. Jadi bila ada manusia yang salah, karena apa? Karena manusianya masih jadi Tuhan. Tapi bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka tak akan pernah ada air, tak akan pernah ada ikan yang salah. Kenapa? Karena semua pergerakan ikan sudah dikuasai atau sudah di dalam air itu sendiri. Karena manusia, uripe manusia sudah di dalam uripe Allah. Maka tak akan pernah ada yang salah bila manusianya sudah kembali kepada Allah. Inilah tanda bukti bahwa seluruh umat manusia apapun agamanya sudah sujud, tunduk dan bertasbih kepada Allah. Apa buktinya? Ya kewujudan manusia itu sendiri buktinya. Bila manusianya tidak bersujud kepada Allah, bila manusianya tidak bertasbih kepada Allah, mana mungkin manusia diciptakannya?
Bila manusia tidak diciptakannya, maka tak akan pernah bisa bersujud kepada Allah. Dengan ciptaannya lah, apapun yang diciptakan pasti ya bersujud kepada yang menciptakannya. Seperti apapun yang kita punya, baju, celana, HP, rumah, semuanya pada bersujud kepada kita. Kenapa? Karena kita sebagai pemilik mereka. Apa maknanya sujudnya? Mereka tidak bisa ngapa-ngapain kecuali kita yang mengagendakan mereka. Contoh, rumah itu tak bisa beralih tangan atau tidak bisa terjual tanpa kita yang menjual. Jadi rumah itu tak bisa ngapa-ngapain atas dirinya sendiri. Itulah tanda bukti bahwa apapun yang kita miliki sudah bersujud dan sudah memuliakan kepada pemiliknya. Kenapa? Karena hanya pemiliknya lah yang berkuasa atasnya. Sama halnya diri manusia kita, seluruh umat manusia ternyata sudah bersujud, sudah bertasbih kepada Tuhannya menurut versinya Allah di dalam pergerakan, menurut versinya Allah di dalam penguasaan qiyamuhu binafsihinya. Qiyamuhu binafsihinya Allah yang ada di saya. Qiyamuhu binafsihinya Allah yang ada pada Anda. Qiyamuhu binafsihinya Allah yang ada pada umat Islam. Qiyamuhu binafsihinya Allah yang ada pada umat Kristen. Qiyamuhu binafsihinya Allah yang ada pada seluruh manusia. Semuanya sudah di dalam genggaman Allah. Jadi saya ulang lagi, di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-63, Bismillahirrahmanirrahim, kepunyaannya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang tidak percaya bahwa dirinya bersujud. Orang-orang yang tidak percaya bahwa seluruh manusia itu bertasbih mengikuti kehendak Allah. Itulah orang-orang yang merugi. Salai sopo. Jadi kalau kita percaya bahwa seluruh umat manusia dan alam semesta ini hanya di dalam genggaman Allah, kunci-kuncinya Allah, perbendaharaan Allah, maka selamatlah manusia itu. Tanda bukti manusia bersujud dan bertasbih kepada Tuhannya. Apa tanda buktinya? Ya, kewujudan diri manusianya itulah tanda bukti bahwa seluruh manusia sudah bersujud, sudah bertasbih atas kebesaran Allah di dalam penciptaan kewujudan badan-badannya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di malam yang indah ini, meskipun sebentar, tapi semoga bisa bermanfaat untuk kita semua termasuk diri saya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kemahkan salawat dari Mintaful Bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bighalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bighalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma